Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Armavita Devi Purnama Putri dengan NIM K7624031. Saya Devili Aulia Zahra dengan NIM K7624037. Saya Fari Wayowardana dengan NIM K7624039. Saya Umilvia dengan NIM K7624060. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengukur biaya hidup mata kuliah ekonomi makro. Selamat menonton. Kita gimana sih cara mengukur biaya hidup? Cara mengukur biaya hidup itu ada dua. Yang pertama ada IHK atau Indeks Harga Konsumen. Yang kedua ada deflator PDB. Kalau mau tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Nah, untuk pengertian indeks harga konsumen adalah pengukuran keseluruhan barang dan jasa yang telah dibeli oleh konsumen. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan keranjangnya. Yang kedua, temukan harganya. Yang ketiga, hitung biaya dalam keranjang. Yang keempat, tentukan tahun dasarnya dan indeks harganya. Dan yang terakhir adalah hitung tingkat inflasinya. 3 permasalahan dalam menghitung biaya hidup. Yang pertama, yaitu bias substitusi atau substitution bias adalah ketika harga berubah dari tahun ke tahun, harga tidaklah berubah secara proporsional. Maksudnya, terdapat beberapa barang yang mengalami kenaikan, tapi ada beberapa barang juga yang tidak mengalami kenaikan. 2. Pengenalan barang baru adalah ketika sebuah barang baru diperkenalkan, konsumen akan memiliki tambahan variasi pilihan. Dan hal ini akhirnya akan menurunkan biaya untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan ekonomi yang sama. Yang ketiga yaitu perubahan kualitas yang tidak terukur. Apabila kualitas yang baik dari 1 tahun menjadi buruk pada tahun berikutnya, sementara harga tetap sama, maka nilai uangnya akan turun, dikarenakan konsumen mendapatkan barang dan kualitas yang lebih rendah dengan jumlah yang sama. Demikian pula halnya, apabila kualitas suatu produk meningkat dari 1 tahun ke tahun berikutnya, maka nilai uangnya akan naik. Deflator PDB dan indeks harga konsumen. Deflator PDB merupakan rasio dari PDB nominal dan PDB real. PDB nominal merupakan barang keluaran saat ini yang menggunakan nilai pada tahun saat ini. Sedangkan PDB real merupakan nilai barang keluaran saat ini yang menggunakan nilai harga pada tahun dasar. Perbedaan deflator PDB dan indeks harga konsumen. Jika deflator PDB mencerminkan barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, sementara itu indeks harga konsumen adalah cerminan dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dan kedua antara deflator PDB dan indeks harga konsumen. Deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi pada saat ini dengan harga barang dan jasa pada tahun dasar. Sedangkan indeks harga konsumen membandingkan harga dari sekeranjang barang dan jasa yang sama dengan harga barang dan jasa pada tahun dasar. Mengoreksi variabel ekonomi akibat efek inflasi. 1. Nilai uang di berbagai waktu. Nilai uang di berbagai waktu adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang yang diterima pada saat ini memiliki nilai yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu maupun di tahun yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk mengubah nilai uang dari tahun T menjadi tahun ini adalah jumlah dolar tahun ini sama dengan jumlah dolar tahun T dikali tingkat harga tahun ini dibagi tingkat harga tahun T. 2. Indeksasi. Indeks harga dapat digunakan untuk melakukan koreksi efek dari inflasi ketika membandingkan nilai uang dalam waktu yang berbeda. Ketika sejumlah nilai uang secara otomatis dikoreksi akibat perubahan tingkat harga oleh suatu pemberlakuan peraturan atau kontrak, jumlah tersebut dikatakan telah diindeksasi terhadap inflasi. Sebagai contoh, banyak kontrak jangka panjang antara perusahaan dan sikap yang telah memasukkan sebagian atau seluruh indeksasi upah terhadap indeks harga konsumen. Provisi seperti itu disebut tunjangan biaya hidup atau cost of living allowance atau COLA. COLA secara otomatis akan meningkatkan upah ketika indeks harga konsumen meningkat. Yang ketiga, tingkat bunga real dan nominal. Tingkat harga yang menghitung perubahan dalam jumlah dolar disebut sebagai tingkat bunga nominal, dan tingkat bunga yang telah dikoreksi inflasi disebut tingkat bunga real. Cara menghitung tingkat bunga real adalah tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi.
apa nih? Pengen Oreo nih. Oreo. Ini enak nggak sih? Itu kayak enakan Oreo ya? Oreo. Oreo apa ini ya? Oreo deh. Strawberry ya? Iya. Aku mau nih. Coklat aja deh. Bayar ikut. Ayo. Ini mbak. Mau bayar ya? Ya. Nah, ini jadinya 8.000 ya, dua. Mahal banget. Ya, satunya tuh 4.000 sekarang. Oh, serius? Dulu berapa? 2.000 ya? 2.000 satu. Yang ini jadinya 4.000 ya, dua. Berarti satunya 2.000 ya mbak? Iya, satunya 2.000. Oke. Aku nggak punya ini, uangku gede. Jadi boleh nggak? Boleh. Ini ya. Makasih ya. Soalnya kan inflasi kan. Nah, inflasi itu membuat nilai uangnya itu bertambah banyak. Nah, inflasi beda itu pendapatan itu 5% per tahunnya. Jadi makanya harga nilai kali ini. Biaya buat lain. Ini sebenarnya pakai itu sekarang. Mahal banget ya, gara-gara inflasi. Juga deh, saya. Ini ya, aku pakai uangku dulu ya. Boleh. Ini ya. Iya. Makasih. Sama. Jadi kesimpulannya, inflasi terjadi ketika jumlah nilai mata uang yang menurun dan harga barang yang semakin meningkat. Dan rata-rata kenaikan inflasi setiap tahunnya itu sekitar 5%. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan adalah yang pertama, indeks harga konsumen adalah cara sederhana untuk menghitung biaya yang dikeluarkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang kedua, bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen tersebut adalah harga barang atau jasa pada tahun yang berlaku dibanding harga barang dan jasa pada tahun dasar lalu dikalikan 100. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan dalam menghitung biaya hidup itu ada 3. Yang pertama yaitu bias substitusi atau substitution bias. Yang kedua yaitu pengenalan barang baru. Dan yang ketiga yaitu perubahan kualitas barang yang tidak terukur. Selanjutnya, untuk mengukur biaya hidup, ada cara yang kedua, yaitu deflator PDB. Di mana cara menghitung deflator PDB sama dengan cara menghitung indeks harga konsumen. Di mana deflator PDB juga dapat untuk menghitung tingkat inflasi yang sedang terjadi. Yang kelima, nilai ekonomi efek inflasi. Yang pertama ada nilai uang di berbagai waktu, yang kedua ada indeksasi, yang ketiga suku bunga real dan nominal. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.